teman-teman, welcome back to my channel Leo_06. Oke, pada video kali ini saya ingin mereview pemakaian Yamaha Vixion R saya yang sudah jalan 3 tahun. Nah, sudah hampir 3 tahun sih, tepatnya nanti bulan 10 3 tahun. Ya, jadi saya ingin berbagi kira-kira apa-apa saja sih keluhan yang saya rasakan pada saat pemakaian, ataupun kelebihan yang saya rasakan yang menurut saya ini bagus yang ada di Yamaha Vixion R. Oke, saya langsung saja untuk keluhan ya, mungkin mulai dari keluhan dulu kali ya. Mulai dari keluhan dulu untuk pemakaian Yamaha Vixion R. Itu yang pertama-tama yang saya alami adalah pada speedometer. Nah ini, pada speedometernya ini teman-teman, itu pada saat kita hidupkan seperti ini. Nah, oke. Nah, itu antara odometer, tripmeter dan lain-lain ini berpindah sendiri teman-teman. Jadi kayak ngacak gitu tanpa kita sentuh, jadi dia mutar-mutar di situ, odometer, tripmeter dan seterusnya bolak-balik di situ. Itu saya alami di speedometer ini. Kemudian indikator lampu jauhnya nggak berfungsi teman-teman. Indikator lampu jauhnya nggak berfungsi, tapi lampu jauhnya hidup. Ya, pada saat kita on off kan saklar ini, itu lampu jauhnya nyala teman-teman, cuma indikatornya lampunya putus sepertinya. Nah, untuk yang odometer dan tripmeter terus-terusnya yang berpindah-pindah ini, itu saya bawa ke agen atau dealer resmi Yamaha dan saya servis di situ. Dan sekarang sudah bagus teman-teman, sudah bagus. Hanya mereka nggak berani untuk servis indikator lampu jauhnya karena katanya takut merembet ke lain katanya, karena ini digital gitu. Penyebabnya sih yang saya tanyakan karena rembesan air hujan katanya. Jadi mungkin masuk ke speedometernya karena digital jadi sensitif. Gitu sih kata keterangan dari mekaniknya. Tapi sekarang udah bagus ya teman-teman. Oke, yang berikutnya yang juga saya rasakan itu di bagian belakang. Bagian ini teman-teman. Nah ini kalau RPM rendah, misalkan kita pas hidupin motor pagi-pagi gitu kan ya, jadi gasnya paling di kisaran 4000 atau berapa ribu RPM, nggak sampai 5000-an lah. Ini getarannya kedengaran gitu ya, kedengaran. Tapi kalau kita udah laju, ini senyap, nggak bergetar lagi nih. Mungkin solusinya bisa diganjal kali di sini teman-teman, pakai double tip atau apa gitu biar dia ada lebih rapat di kiri kanannya nih di sini. Oke, yang berikutnya keluhan yang saya rasakan itu di bagian shockbreaker. Nah, ini kan saya sudah ganti shockbreakernya dengan USD nih dari Sabre. Nah, sebelumnya itu pada saat pemakaian shock teleskopik bawaan motor itu hasil shocknya itu sering bocor teman, terutama yang sebelah kanan. Jadi saya nggak tahu kenapa, jadi kayak ada rembesan gitu kan. Ya udah saya ganti, terus kurang lebih hampir nggak nyampe setahun atau apa ya, jadi mulai lagi nih kayak ada rembesan gitu. Nah, itu agak risih juga sih sebenarnya. Terus di bagian mangkok stang ini atau yang atas yang bawah ini mangkok stangnya, itu kalau kita naik motor terus jalan jauh, misalkan lewat ada gundukan yang nggak tinggi atau apa, itu terasa kayak mentok, tetok gitu ya bunyinya. Jadi seolah-olah kayak segitiganya atau setelan bautnya itu kendor teman-teman. Tapi pada saat dicek enggak juga gitu. Dan ini juga sudah pernah saya ganti untuk
segitiga bawahnya ya, yang atas apa yang bawah ya, yang bawah kalau saya nggak salah ingat, itu bagian apa, kelaharnya atau bearing bagian bawah ini sudah saya ganti, karena sudah kemakan waktu itu. Jadi tapi masih juga itu pas pemakaian masih terasa kayak kurang nyaman. Nah, makanya saya juga memutuskan untuk mengganti pakai shock USD dari Sabre, karena juga shock yang buatan pabrik itu agak empuk. Jadi kalau saat cornering misalkan masuk tikungan maupun keluar tikungan itu rasanya agak liar ya, sedikit liar lah gitu. Jadi saya ganti pakai shock USD dari Sabre. Oke, yang berikutnya kalau untuk keluhan lain sepertinya sih nggak ada ya. Yang udah saya ganti untuk itu adalah ini. Tapi kalau ini udah ganti ya pakai master rem punya Sabre, tapi sebelumnya di master rem bawaan itu saya udah ganti isi dalam itu, per dalamnya teman, per dalamnya, terus sama ini, oh ya sorry, sama bagian sebelah sini ya, ini isi dalamnya ini dari master remnya sudah saya ganti, barusan saya ganti karena macet, nggak tahu kenapa tiba-tiba lengket dan dol jadinya. Jadi saya ganti per dalamnya dengan menggunakan ini, per dalamnya ori teman-teman. Jadi tapi bawaan ini nih, bawaannya motor Satria F katanya, saya ambil yang ori dan cocok juga. Saya pikir nggak cocok, tapi yang asli punya Satria F. Oke, untuk kelebihan sendiri yang saya rasakan selama pemakaian 3 tahun ini, Yamaha Vixen R ini irit ya, irit untuk jalan jauh, lumayan irit. Tenaganya kenceng karena ada ini ya, VVA nya ini. Nah ini jadi tenaganya ngisi terus dari bawah sampai atas, ngisi terus. Apalagi apabila VVA nya aktif itu di 7500an RPM, itu tenaganya nambah terus, maknyus lah pokoknya, enak. Terus perpindahan giginya, nah perpindahan gigi itu pada saat kita misalnya nih ketemu jembatan pas yang jauh gitu kan ya, terus harus oper gigi, turunnya drastis dari 5 ngejar ke 3 misalnya, itu gejala engine brake-nya minim kali teman-teman nih. Jadi bannya itu nggak ngeloyor yang bagaimana gitu, enak aja dia. Jadi nggak liar lah pada saat kita turunin gigi langsung segitu gitu, karena dia ada assist dan slipper clutch tadi. Terus perpindahan kopling atau gigi pada saat menekan kopling itu lebih benteng. Nah sebelumnya kan saya belum pakai yang hidrolik, ini saya sudah pakai yang hidrolik udah lebih enteng lagi, lebih enak. Hanya untuk kopling hidrolik ini memang masih perlu penyesuaian pemakaiannya teman-teman, karena pada saat kita misalnya mau pindah gigi terus kita ngelepas koplingnya nanggung gitu, itu kadang-kadang terasa seperti ngepray sendiri, padahal giginya lagi masuk, misalnya kan lagi gigi 2, gigi 3, tapi terasa kayak ngepray gitu. Tapi harus kita mainkan lagi biar minyak remnya itu turun, baru dia aman, baru kembali lagi dia. Tapi nggak ada masalah sih yang terlalu berarti. Mungkin masalah ini teman-teman, masalah lampu ya. Nah penerangannya kurang maksimal kalau menurut saya, lampunya kurang maksimal, itu yang saya rasakan, terangnya kurang terang. Oke, dari penerangannya itu kurang maksimal yang saya rasakan. Nggak tahu kenapa, mungkin teman-teman yang pengguna Vixen R juga bisa tulis di kolom komentar mengenai penerangan lampunya. Kurang terang lah, kurang puas saya gitu dengan
pencahayaannya, apalagi kalau pas malam hari itu kurang greget gitu. Makanya saya tambah lampu di kiri dan kanannya ini. Nah ini lampu touringnya itu ya sebenarnya sih intinya untuk menambah penerangan. Jadi kalau pas pulang malam itu lebih enak lah kita, jelas lah kelihatan kiri kanan jalan maupun depan itu lebih terang, lebih jelas. Oke, jadi mungkin sekian review pemakaian Vixen R yang sudah saya pakai kurang lebih 3 tahun ini, baik kelebihan maupun kekurangan yang saya rasakan. Mungkin dari teman-teman pengguna Vixen R juga punya pengalaman yang sama atau pengalaman yang lain, bisa komen di kolom komentar. Seterusnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel saya Leo_06. Sekian dan terima kasih.